Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر الإخوة والأخوات طلاب Ma'had Ad-Durrun Nafis yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini di hari Ahad di tanggal 15 bulan apa? Jumadil Ula di tahun 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk menambah amal-amal kebaikan kita dan masih memudahkan kita untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepadanya. Setelah kita dapat melaksanakan salat asar berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan bermajlis untuk saling menasihati talabul ilmi yang mudah-mudahan nanti menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini kita akan lanjutkan membahas tentang biografi 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada 5 sahabat. Yang pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, yang ketiga adalah Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, yang keempat Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, kemudian yang kelima kemarin Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu. Kemudian sekarang berarti yang ke-6. Yang ke-6 ini secara berurutan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau adalah setelah Talhah ibnu Ubaidillah maka Abdurrahman ibnu Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Beliau menjadi nama ke-6 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan masuk surga. Abdurrahman bin Auf ini nama lengkap beliau adalah Abdurrahman, nama aslinya ya Abdurrahman, bapaknya bernama Auf, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman putra dari Auf bin Abdu Auf, mbahnya bernama Abdu Auf, kemudian bin Abdu bin Al-Haris, ini nama buyutnya, yaitu Abdu bin Al-Haris. Kemudian nama setelah buyut apa? Canggah. Turunan keempat beliau adalah bin Zuhrah. Zuhrah bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay.
bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay. Sehingga dari sini kita sudah tahu bahwa nasab dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini sambung dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada Kilab bin Murrah, pada Kilab. Disinilah mulai nyambung nasab Abdurrahman bin Auf dengan nasab siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada garis keturunan yang kelima. Makanya Abdurrahman ini pun juga mendapatkan gelar Al-Qurashi, yaitu orang Quraisy. Beliau memiliki nama lain sebelum masuk Islam. Sebelum masuk Islam, nama beliau adalah Abdu Amr, Abdu Amr atau Abdul Ka'bah. Abdun itu artinya apa? Hamba. Kalau Ka'bah? Hamba Ka'bah. Boleh enggak memberi nama dengan hamba Ka'bah? Tidak boleh. Makanya kemudian setelah masuk Islam, beliau dipanggil oleh Nabi SAW dengan sebutan Abdurrahman. Kamu bukan Abdul Ka'bah, tapi Abdur Rahman. Kamu bukan hambanya Ka'bah. Ka'bah itu sesama hamba, makhluk Allah. Tidak boleh kamu menghambakan diri kepada sesama makhluk. Maka kemudian dipanggil oleh Nabi dengan Abdurrahman. Kamu adalah Abdurrahman, hamba Allah yang maha penyasih, hamba Allah yang maha rahman. Nah, keluarga besar dari Abdurrahman bin Auf ini tadi bertemu dengan Nabi pada mbah buyutnya yang bernama Kilab, dari jalur ibu Nabi SAW, dari jalur ibu. Jadi Zuhrah bin Kilab ini adalah di antara sekian paman Nabi, tapi dari jalur ibu. Beliau memiliki nama kunyah, nama julukan, yaitu Abu Muhammad. Beliau memiliki nama kunyah Abu Muhammad. Berikutnya kelahiran Abdurrahman bin Auf. Beliau, sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, lahir di kota Mekah 10 tahun setelah tahun gajah. Berarti 10 tahun setelah lahirnya siapa? Nabi SAW. Berarti tahun berapa lahirnya Abdurrahman bin Auf? Kalau Masehi tahun berapa? Nabi lahir tahun berapa Masehi? 571, betul. Berarti kalau ditambah 10, 581. Itu tahun kelahiran siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Berarti 10 tahun lebih muda dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 32 Hijriah atau 656 Masehi. 656 Masehi. Berarti usia beliau berapa? 581 ke 656 75. Berarti usia beliau meninggal usia 75 tahun. Ciri fisik sahabat Abdurrahman bin Auf itu seperti apa sih? Fisiknya, tubuhnya seperti apa? Ini yang menceritakan tahu betul ya istrinya. Istri Abdurrahman bin Auf yang bernama
Sahlah binti Asim. Sahlah binti Asim. Ini menceritakan bahwa Abdurrahman bin Auf ini memiliki kulit yang putih. Memiliki kulit yang putih. Matanya besar. Bukan berarti besar kayak tempeh begitu, enggak ya. Matanya besar, bulu matanya panjang. Kayak bulunya onta begitu ya? Oh, enggak. Ya, bulu matanya kalau orang bisa mengatakan malik gitu ya. Matanya panjang. Berhidung mesti aja sedang. Kemudian gigi taring atasnya ini agak panjang sehingga sering melukai bibirnya. Gigi taring atas dua ini yang kanan kiri ini agak panjang sehingga kadang-kadang melukai apa? Melukai bibirnya. Sementara rambutnya hitam dan melebihi kedua telinganya. Jadi lumayan panjang rambutnya ini Abdurrahman bin Auf. Melebihi kedua telinganya. Gini ya. Lehernya panjang. Jangan dibayangkan mosok kayak jerapah gitu ya. Dan pundaknya lebar. Dan pundaknya lebar. Sementara seorang ulama sejarah yang namanya Al-Waqidi, bukan Mukidi, Al-Waqidi menjelaskan bahwa ciri fisik Abdurrahman bin Auf itu memiliki badan yang tinggi. Tinggi nih, Abdurrahman bin Auf. Wajahnya tampan, kulitnya halus dan putih. Lehernya sedikit bengkok ke depan. Gimana? Lehernya sedikit bengkok ke depan. Berkumis kemerahan. Rambut dan jenggotnya tidak beruban. Berarti rambutnya hitam, jenggotnya juga hitam. Ia memiliki sakit bintik-bintik gatal pada kulit. Jadi Abdurrahman bin Auf ini alergi. Kulitnya ini gampang atau sensitif untuk gatal dan berbintik-bintik. Sehingga Nabi memberi keringanan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini untuk memakai pakaian yang sangat halus yang terbuat dari sutra. Jadi Abdurrahman bin Auf itu kalau pakai baju-baju yang kainnya agak kasar, jelek-jelek itu gatelen. Ya. Sehingga beliau minta izin kepada Nabi SAW untuk memakai baju yang terbuat dari kain. Padahal laki-laki tidak boleh memakai baju sutra. Tidak boleh, haram. Tetapi khusus Abdurrahman bin Auf karena tadi ada udzur, ada alergi, kalau tidak pakai baju sutra gatelen, maka beliau pun diizinkan memakai baju sutra. Dan harganya tentu sangat mahal. Makanya nanti kita ceritakan Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang kaya, tetapi beliau mendapatkan gelar Al-Ghaniyyu Asy-Syakuru. Orang yang kaya dan pandai bersyukur. Al-Ghani Asy-Syakur.
Orang yang kaya dan pandai bersyukur. Karena mungkin saja orang itu kaya tapi tidak pandai bersyukur. Kalau orang miskin, kaya bersyukur, miskin kalau kaya mestinya dia bersyukur, miskin bersabar. Ada miskin bersyukur? Ada tapi sedikit. Orang tidak punya tapi bersyukur, alhamdulillah saya dijadikan orang miskin, begitu ya. Alhamdulillah saya tidak punya uang sama sekali, bersyukur ya. Luar biasa. Orang tidak punya sabar, biasa, memang diperintahkan itu. Tapi orang yang tidak punya, orang miskin bersyukur, itu luar biasa. Orang miskin bersabar, biasa. Orang miskin bersyukur, luar biasa. Baik, kemudian masuk Islamnya beliau. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu adalah sahabat yang termasuk as-sabiqunal awwalun. Siapa yang tahu arti as-sabiqunal awwalun? Orang yang pertama-tama masuk Islam. Bagus. Termasuk kelompok orang yang pertama masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Beliau masuk Islam karena ajakan dari sahabat siapa? Abu Bakar. Usman aja kemarin masuk Islam lewat sahabat Abu Bakar. Tolhah juga begitu ya. Ini Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu juga begitu, masuk Islam dengan perantara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bersama nanti Zubair bin Awam, bersama Utsman bin Affan, bersama Thalhah bin Ubaidillah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini termasuk golongan orang-orang yang pertama masuk Islam yang melalui perantara siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka dari banyak orang tadi yang mendapatkan hidayah dengan perantara sahabat Abu Bakar, mereka menghadap Nabi SAW. Maka Nabi pun menjelaskan tentang Islam, membacakan Al-Quran, menjelaskan berbagai kewajiban di dalam Islam dan kemuliaan yang akan Allah janjikan kepada mereka, sehingga mereka pun beriman dan yakin dengan kebenaran Islam. Mereka adalah 8 orang pertama yang masuk Islam. Lalu mereka kemudian salat dan membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengimani wahyu yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Auf berhijrah ke Habasyah. Di awal-awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berdakwah secara diam-diam. Orang-orang yang tadi pertama masuk Islam, 8 orang tadi, atas ajakan sahabat Abu Bakar, itu biasa berkumpul di salah seorang sahabat, ya, di rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam. Al-Arqam ibnu Abil Arqam ini punya rumah yang biasa dibuat oleh Nabi SAW dan para sahabat untuk bertemu. Makanya ada namanya rumah tersebut disebut dengan Darul Arqam. Bukan Darul Arqam yang kelompok ya, yang di Malaysia itu sudah divonis sesat. Darul Arqam ini, rumah Al-Arqam ibnu Abil Arqam ini terletak di dekat Ka'bah. Mereka menetap di sana selama 1 bulan. Jadi 1 bulan itu pengajiannya Nabi ada di rumahnya Al-Arqam ibnu Abil Arqam.
Dan ternyata sampai berkumpul 39 orang di situ. Maka setelah kaum muslimin menjadi 39 orang, maka turunlah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir. Maka Nabi pun diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Setelah secara sembunyi-sembunyi, diam-diam di rumah Al-Arqam ibnul Abil Arqam, maka Nabi kemudian diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan. Karena dakwah yang disampaikan Nabi ini secara terang-terangan, maka mendapatkan perlawanan dari orang-orang Quraisy dan para sahabat yang lemah, dipersekusi. Apa persekusi? Diintimidasi, diancam, itu namanya dipersekusi, bukan dieksekusi, persekusi. Maka dalam rangka mencari perlindungan, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah. Inilah hijrah yang pertama yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Nabi memerintahkan para sahabat untuk berhijrah menuju negeri Habasyah yang dipimpin oleh raja yang bernama Raja Najasyi. Raja Najasyi ini beragama Nasrani. Beragama apa? Nasrani. Tetapi Raja Najasyi ini menjamin siapapun orang yang minta perlindungan kepadanya. Kalau ada orang yang tadi diancam, dipersekusi, kemudian diintimidasi, maka kemudian melarikan diri ke Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia. Ethiopia itu ada di benua Asia, Afrika. Dari benua Afrika. Maka berangkatlah sebagian sahabat Nabi SAW itu dipimpin oleh keponakan Nabi SAW, putra pamannya, salah satu putra pamannya, yaitu yang namanya Ja'far bin Abu Thalib. Ini diperintah oleh Nabi untuk menjadi pemimpin rombongan yang hijrah pertama ke negeri Habasyah, yaitu Ethiopia. Nabi mengatakan di sana ada seorang raja yang adil yang akan menjamin siapapun yang minta perlindungan kepadanya. Maka berangkatlah gelombang pertama ini, termasuk diikuti oleh siapa tadi? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Maka kalau sampai di sana ceritanya, ketika sahabat yang di sana ditututi oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan menututi itu? Mengikuti ya, membuntuti ya. Sampai ke sana kemudian memprovokasi Raja Najasyi ini supaya tidak menerima rombongan hijrah dari Mekah ini. Kenapa? Karena dianggap bahwa rombongan ini adalah pelarian, melarikan diri dari Mekah. Bahkan tuduhannya bahwa rombongan ini mengolok-olok Nabi Isa. Tapi sampai akhirnya kemudian terjadi diskusi, terjadi debat, Raja Najasyi akhirnya kemudian mengusir rombongan dari Mekah, pimpinan Abu Sufyan yang belum masuk Islam itu. Sudah, kamu balik pulang ke Mekah, orang ini rombongannya saya jamin keselamatannya. Kalau ada apa-apa, berhadapan dengan saya kamu. Akhirnya dengan amanlah
Ja'far bin Abu Thalib, Abdurrahman bin Auf itu berada di Habasyah tadi. Sampai akhirnya kemudian mereka mendengar bahwa Islam sudah menang di Mekah. Desas-desus isunya begitu. Akhirnya mereka balik lagi ke Mekah. Nah, setelah lama di dalam hadis kita tentu membaca atau pernah mendengar bahwa Raja Najasyi ini di akhir hayatnya ternyata masuk Islam. Dari mana tahu? Nabi SAW ketika berkumpul dengan sahabat yang lain, beliau diberitahu oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, kamu sholati ghaib itu Raja Najasyi, karena dia masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Akhirnya kemudian Nabi sholat ghaib. Kenapa disebut sholat ghaib? Ya karena tidak ada jenazahnya yang di depannya sholat. Itu namanya sholat ghaib. Dan di sana memang tidak ada yang menyolati, karena masyarakatnya termasuk menteri-menterinya masih Nasrani. Tetapi Raja Najasyi ini sudah masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya, sehingga malaikat Jibril datang beritahu harus disolati ini, kamu solati Muhammad. Maka kemudian beliau menyolati dua rakaat, menyolati salat gaib. Kena pancing ya, masa salat jenazah ada rakaatnya? Nggak ada ya. Nah, mungkin terlalu banyak dosanya ya, sehingga harus pakai rukuk dan sujud gitu ya. Ini jenazah ini kakean dosa, makanya perlu rukuk dan sujud. Itu alasan ngeles saja karena dia nggak tahu caranya, kadung gitu ya. Jadi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini termasuk rombongan hijrah yang pertama kemana tadi? Ke Habasyah. Habasyah itu mana? Ethiopia, ada di benua Afrika. Kemudian beliau pun termasuk sahabat yang ikut hijrah ke Madinah, hijrah besar. Jadi rombongan dari Habasyah tadi itu mendengar isu sebenarnya, tapi isu ini tidak benar. Sengaja dihembuskan oleh orang-orang Quraisy supaya rombongan dari Habasyah tadi itu pulang, bahwa di Mekah sudah aman, Islam sudah menang. Ternyata hoax. Ternyata apa? Hoax. Begitu nyampe di Mekah ternyata kondisi tidak sama yang dibayangkan. Masih ditekan, diintimidasi, dipersekusi. Bahkan intimidasinya sampai luar biasa, bahkan ada yang sampai mati karena disiksa. Maka apakah balik ke Habasyah? Enggak. Nabi kemudian mendapatkan perintah untuk supaya para sahabat termasuk beliau berhijrah ke Yathrib. Yathrib itu adalah nama sebelum menjadi Madinah. Namanya apa? Yathrib. Maka kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf ini ikut hijrah ke Madinah. Dan ketika para sahabat itu hijrah ke Madinah, itu mereka banyak, bahkan mayoritas sama sekali tidak membawa harta. Hartanya mereka tinggalkan di Mekah. Dikeroyok, dipurak sama orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Makanya orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu Allah abadikan di dalam Al-Quran dan mendapatkan pahala yang besar. Nah, ketika sampai di Madinah, di Yathrib tadi, Nabi itu mempersaudarakan antara orang-orang yang hijrah dari Mekah yang disebut dengan Muhajirin dengan orang-orang yang tinggal di Yathrib di Madinah yang saat itu sudah masuk Islam yang disebut dengan Ansor. Dipersaudarakan. Kenapa? Karena mereka ke sana sebatang kara. Apa sebatang kara? Iya, tidak membawa saudara. Harta mereka pun mereka tinggal sendirian di sana, nggak punya saudara. Akhirnya dipersaudarakanlah sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor. Nah,
Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ini dipersaudarakan dengan orang Ansor yang namanya Sa'ad bin Ar-Rabi' radhiyallahu anhu. Dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi'. Tujuannya apa? Ya supaya ketika dipersaudarakan itu saling tolong menolong. Karena layaknya seperti saudara. Walaupun saudara kandung. Nah, setelah dipersaudarakan dengan siapa tadi? Sa'ad bin Ar-Rabi', maka orang-orang Ansor, orang-orang yang di Yastrib tadi, di Madinah tadi, itu biasa menawarkan kepada orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah, kalian di sini kan nggak bawa apa-apa. Oke, sekarang kamu saya kasih, gimana kalau kamu saya kasih tanah? Saya punya tanah garapan sekian banyak. Kamu tak kasih sekian ya, atau separuh ini kamu garap. Kamu tanami apa? Bahkan mereka bukan hanya menawarkan tanahnya, sekaligus kadang yang punya istri lebih dari satu ditawarkan juga. Loh, ini benar. Saya punya istri 2, kamu pilih yang mana? Nanti saya ceraikan. PN. Saya punya pacar 2, kamu pilih yang mana? Gitu. Satu aja belum dapat. Kemudian ya tadi menawarkan harta dan istrinya, namun ditolak oleh siapa? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf menolak, kemudian mendoakan keberkahan. Semoga Allah memberi keberkahan kepada keluarga dan hartamu. Saya jangan dikasih sawah, jangan dikasih istri. Tolong saya tunjukkan mana jalan ke kebenaran. Mana jalan ke pasar. Benar juga ya, kebenaran ya begitu, kebetulan. Tolong tunjukkan saya jalan ke pasar. Nanti saya jalan nang pasar. Artinya apa? Abdurrahman bin Auf tidak meminta ikannya, tapi minta apa? Minta apanya? Minta kailnya. Tahu kail? Jangan dikasih makan, jangan dikasih ikan. Tolong saya kasih pancing. Saya sendiri yang agen mancing. Tunjukkan saya mana sih jalan ke pasar. Saya pengen ke pasar. Kenapa? Karena Abdurrahman bin Auf ini punya jiwa entrepreneur. Entrepreneur itu apa? Pedagang, jiwa pengusaha. Di Mekah beliau sudah sukses sebagai seorang pengusaha. Maka di Madinah pun beliau ingin untuk sukses juga lewat perdagangan. Maka jangan dikasih saya sawah, mungkin gak bakat begitu ya, untuk sawah didol tambahan. Ini kadang passion kita ya, masing-masing kita ini punya apa passion itu, punya kecocokan tersendiri. Ada yang cocoknya dia menjadi seorang petani, bakatnya menjadi seorang petani. Kalau lihat sawah nggak ada tanamannya itu pengennya maco lah gitu ya. Lihat sawah itu pengen maco lah. Ada yang bakatnya berdagang. Punya barang apa itu dijual ternyata cepat laku. Nanti kemudian dibuat kulaan lagi, dijual lagi. Ada yang punya teman begitu di sekolah. Ada saja yang barang yang dibawa ditawarkan ke teman-temannya itu. Ada yang bakatnya ngomong, public speaking, ya. Nah, ini jadi guru itu. Ada yang bakatnya mungkin teknik, gitu ya. Ada yang dia bakatnya membuat gambar, sketsa atau desain, tapi nggak bisa ngomong. Meneng yang gambar moro-moro mari gitu ya, bukunya bek gambarannya. Ada yang suka menulis, bukunya ditulisi puisi begitu ya. Ada yang suka begitu ya, sampulnya dikasih puisi ya. Itu kebiasaan saya dulu. Sampul-sampul kosong tak isi puisi gitu ya. Pantun, puisi.
Maka kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf tadi minta ditunjukkan jalan ke pasar. Maka lalu ia pun berjualan ke pasar itu, di pasar itu, dan memperoleh keuntungan dari berjualan. Yang beliau jual apa? Bukan, susu dan mentega. Susu dan mentega. Kalau kita lihat beberapa cara ngetes ya, kalau ada orang yang mau melamar kerja jadi sales, ya, itu bosnya itu ngambil sebuah pulpen. Coba saya punya pulpen, jual ke orang itu. Berhasil enggak? Itu caranya bagaimana? Pernah lihat sales menawarkan barang? Wah, kejar sampai kemanapun supaya beli, ya, begitu ya. Walaupun tidak foto loh, akhirnya jadi beli. Saking pinternya ngomong ya, nawarkan. Wah, ini pulpen ini ajaib Pak. Ini kalau bisa nulis sendiri nih. Kalau ujian ini, wah ngisi sendiri. Wah, sampai langsung tertarik ya. Ini maharnya ini ya 2 juta. Tidak apa-apa. Yang penting saya tidak belajar kemudian nulis sendiri ini pulpen ini. Kan senengannya begitu ya. Maka kemudian beliau mendapatkan keuntungan dari berjualan susu dan mentega. Hanya selang beberapa hari, ternyata sahabat Abdurrahman bin Auf ini menikah. Kalau menikah itu kan berarti sudah punya apa? Istri, ya mesti ae. Sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan. Menikah kok ambil penghasilan. Tanya sama mertuanya, kamu kerja apa? Bawa apa ke sini? Saya bawa cinta Pak. Ditolak sama mertuanya. Kerja apa Pak? Yes, saya kerja bakti. Saya tidak kerja Pak, yang penting nanti saya akan bersungguh-sungguh. Iya, calon mertuanya ya pikir-pikir ya. Mau anak saya bandani begini, ada dilamar orang yang tidak bekerja. Tapi akhlak saya baik, wakeh tunggali. Ya harus punya pekerjaan. Ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, ini selang beberapa hari ternyata dari berjualan apa tadi? Susu dan mentega, sudah punya modal untuk nikah. Karena nikah itu butuh modal, apalagi butuh mahar. Masa maharnya seperangkat alat sholat tok? Tuh kok ruko ambek sajadah. Wes itu tok. Akhirnya kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf ternyata menikah tanpa memberitahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tahu ciri-cirinya kalau orang barusan menikah itu. Ada tandanya. Tandanya apa? Ganteng. Berarti asalnya enggak. Tandanya apa? Beliau itu melihat ya, pada baju beliau itu ada semacam bercak kuning bekas parfum yang memang khas saat itu digunakan oleh penduduk, bahwa parfum yang berwarna kuning tadi itu yang dicampur dengan za'faron tadi itu sebagai tanda bahwa dia barusan melangsungkan akad nikah. Ada cirinya. Sehingga ketika ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ini apa Abdurrahman bin Auf? Kok kelihatannya kamu barusan melaksanakan nikah? Maka Abdurrahman bin Auf pun menjawab, saya barusan menikahi wanita Ansor wahai Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, kenapa kamu tidak mengadakan walimah? Apa yang engkau berikan sebagai mahar? Maharnya, mahar saya emas sebesar batu kerikil. Emas. Baru beberapa hari di Madinah dagang, ternyata sudah mempunyai emas untuk mahar. Gitu.
Maka Nabi pun kemudian menyarankan aulim walau bisyatin. Nah, ini yang terkenal. Adakanlah walimah walaupun hanya sekedar menyembelih seekor kambing. Walaupun seekor kambing. Mungkin sekarang adakan walimah walaupun hanya menyembelih seekor ayam. Barangkali seperti itu ya, karena kambing dengan ayam di sana mungkin ya tidak ada bedanya. Ya. Adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Maka pada cerita di atas ini Abdurrahman bin Auf ini menolak tadi secara halus ya pemberian dari sahabat Ansor. Yang namanya siapa tadi? Sa'ad bin Ar-Rabi. Secara halus doakan keberkahan. Maka beliau pun mulai berdagang sebagaimana beliau di Mekah. Dan beliau bukan hanya seorang yang kaya dari berdagang. Dan berdagang ini memang salah satu pekerjaan yang didoakan Nabi mendapatkan keberkahan. Ya, berdagang. Ada yang orang tuanya berdagang atau saudaranya, kakaknya. Iya. Ada yang bertani mungkin ya. Bertani dan berdagang ini sama-sama memiliki keutamaan. Kalau bertani itu keutamaannya dari sisi tawakalnya sangat tinggi. Tawakal. Padi misalnya, setelah ditanam, kemudian dipupuk, ya rumputnya disiangi, diambil. Sudah tawakal, bismillah, cukul, woi. Nanti tidak tahu apa yang terjadi berikutnya, apakah ada wereng, ya, apakah ada angin. Kenapa? Karena penghasilan mereka para petani itu tidak menentu, sehingga tawakalnya tinggi. Termasuk pedagang, kadang laris, kadang biasa, kadang harus bersabar. Dan Abdurrahman bin Auf ini pedagang yang sukses. Bahkan diceritakan bahwa beliau bersedekah setengah hartanya. Nah, harta beliau itu 80.000 dinar. Separuh hartanya berarti 40.000 dinar. Satu dinar 4,25 gram. Kalau tadi saya hitung ada sekitar hampir 500 triliun sedekahnya itu. 40.000 dinar itu sekitar 500 triliun. Nah, itu hampir menyamai hutangnya Indonesia. Itu disedekahi sudah separuh lunas ya hutangnya Indonesia, Masya Allah. Penduduk Indonesia itu 280 juta. Itu kalau 500 triliun dibagi 280 juta itu dapat berapa itu? Masing-masing dapat berapa puluh juta itu? Bayi dapat segitu sudah. Jadi sedekah beliau itu sampai pernah separuh dari hartanya, yaitu dari 80.000 dinar, ya, separuh berarti 40.000 dinar. Kemudian bagaimanakah kehidupan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu ini di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebagaimana tadi yang kita sebutkan bahwa sahabat Abdurrahman bin Auf ini adalah termasuk golongan orang-orang yang gelombang pertama masuk Islam atas ajakan siapa? Sahabat Abu Bakar. Maka karena termasuk as-sabiqunal awwalun, otomatis beliau tentu akan banyak mengikuti peperangan-peperangan yang terjadi. Seperti peperangan pertama yang besar, perang Badar, kemudian juga perang Uhud, kemudian perang-perang yang lain termasuk ketika Fathu Mekah. Ini Abdurrahman bin Auf pun ikut di situ, di dalamnya. Sehingga kewibawaan dan ketokohan sahabat Abdurrahman bin Auf ini sangat dikenal di kalangan para sahabat yang lain. Sampai-sampai
Beliau hampir menjadi khalifah, tapi beliau tolak. 2 kali beliau disepakati oleh sahabat yang lain untuk menjadi khalifah, tapi beliau tolak itu 2 kali itu. Maka para sahabat seperti Sa'id bin Zubair pernah mengatakan, kedudukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Zaid ini berada di depan Rasulullah SAW saat peperangan dan bermakmum di belakang beliau di saat sholat. Kalau di saat perang 8 orang tadi berada di depan Rasulullah SAW, tapi ketika sholat berada di belakangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahkan Abdurrahman bin Auf ini pernah menjadi imam sekali dan makmumnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya ketika terjadi perang Tabuk, ya, seperti diceritakan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau mengatakan fa'aqbaltu ma'ahu hatta najidun nasa qad qaddamu. Aku menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau mendatangi orang-orang yang salat diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Jadi Nabi ini berada di rombongan belakang. Sementara para sahabat sudah banyak di depan dan mereka sudah mendirikan sholat. Nabi lama ditunggu, tapi kemudian Nabi tidak muncul-muncul karena masih di belakang. Akhirnya para sahabat sepakat untuk mengangkat Abdurrahman bin Auf menjadi imam mereka. Fasalla lahum fa'adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdurrahman pun mengimami mereka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati mereka sudah salat 1 rakaat. Fasalla ma'an nasir rak'atal akhirah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun salat bersama jamaah yang lain masbuk sehingga menambah 1 rakaat. Ketika Abdurrahman bin Auf mengucapkan salam, Rasulullah kan berdiri nambah 1 rakaat. Abdurrahman bin Auf noleh ke belakang melihat jamaahnya, ternyata di belakang ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini membuat para muslimin yang sudah salat tadi terkejut semuanya. Dan mereka bertasbih kepada Allah, subhanallah. Kenapa kita menjadi membelakangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Abdurrahman bin Auf kok jadi imamnya ini? Ya sama ya, seperti kita misalnya ngimami, ternyata guru kita, ustadz kita ada di belakang kita, masbuk lagi. Ya untungnya enggak tahu sebelumnya, kalau tahu bisa ngejer itu. Saya itu pernah awal-awal diminta jadwal khutbah di Malang, ya. Ternyata ustadz saya itu di depan saya. Saya sedang khutbah Jumat, ya kan memang jadwal. Ya ngejer juga. Masa saya mengkhutbahi ustadz saya? Tapi kemudian Nabi SAW pun ketika selesai sholat, beliau lalu menghadap para sahabat dan mengatakan, ahsantum, sudah kalian bagus, tidak apa-apa. Au qala qad asabtum, atau beliau mengatakan kalian sudah benar. Kenapa ansallau as-salata li waqtiha? Karena tadi kalian sholat pada waktunya, di awal waktu. Karena saya tadi terlambat mungkin di belakang, sehingga kalian sesegera mungkin melaksanakan sholat jamaah. Tidak apa-apa, bagus. Jadi satu-satunya sahabat yang pernah ngimami Nabi adalah Abdurrahman bin Auf. Kalau Abu Bakar, Nabi waktu sakit keras, ya, Abu Bakar disuruh ngimami. Kemudian Nabi itu buka selambu. Jadi Nabi itu kamarnya kalau selambunya dibuka sudah tahu siapa yang di dalam masjid, karena beliau sangat dekat kamarnya. Nah ketika Abu Bakar ini ngimami, Nabi keluar dari kamar beliau. Abu Bakar yang di depan jadi imam ini mau mundur, mempersilahkan Nabi untuk ngimami. Oleh Nabi disuruh, kamu tepat di situ saja.
maka anakum, nggak usah geser, nggak usah mundur Abu Bakar. Akhirnya Nabi sholat di sebelah kirinya Abu Bakar. Sementara Abu Bakar bermakmum kepada Nabi dan para sahabat bermakmum kepada Abu Bakar. Jadi tetap yang jadi imam adalah Nabi SAW. Kalau dalam kasus tadi Abdurrahman bin Auf yang jadi imam. Nah, itu. Beliau kehilangan gigi depan karena terluka pada saat perang Uhud, di mana banyak tentara kaum muslimin yang waktu itu kocar-kacir mundur, ya, maka sahabat Abdurrahman bin Auf ini tetap bertahan sehingga beliau kehilangan gigi depannya dan terluka di 20 titik tubuhnya. Bahkan beliau pincang kakinya, salah satu luka di perang Uhud itu. Ada peristiwa yang menarik ketika di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, yaitu ketika terjadi wabah yang namanya Amwas. Kalau sekarang mungkin pandemi tahun berapa itu? 2020 ya. Oh, 19 ya. Apa namanya? Covid. Ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah meminta saran kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika terjadi wabah Amwas yang terjadi di wilayah Syam. Wilayah Syam itu mencakup 4 wilayah ya, Suriah, Lebanon, Palestina dan Yordania. Itu Syam dulunya. Terjadi pada tahun 639 Masehi atau 18 Hijriah. Saat itu Umar sebagai khalifah hendak pergi ke negeri Syam, tapi di sana sudah terjadi wabah. Maka ketika Umar baru sampai di daerah namanya Sorh, sebuah desa di lembah Tabuk, beliau bertemu dengan para pemimpin kaum muslimin, yaitu Abu Ubaidah dan beberapa sahabat yang lain seperti Khalid bin Walid. Saat itu Umar membuat kebijakan untuk membagi pasukan Syam ke beberapa wilayah dan setiap wilayah memiliki pemimpin. Ada yang ditempatkan di Yordan, ada yang di Syria, ada yang di Palestina. Maka para pemimpin pasukan tersebut mengabarkan kepada Umar bahwa di sana masih terjadi wabah Amwas menyebar di wilayah Syam. Lalu Umar pun memerintahkan Ibnu Abbas untuk memanggil kaum muhajirin yang pertama masuk Islam, maka diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, Abdurrahman bin Auf ini kemudian mengabarkan tentang sabda Nabi SAW yang belum didengar oleh Umar bin Khattab. Apa sabdanya? Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu. Jika kalian mendengar di suatu daerah terjadi wabah, maka jangan datangi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, tapi kalau kalian sudah ada di wilayah yang terjadi wabah, fala takhruju, jangan keluar, firaran minhu, karena menghindarinya. Makanya dulu ada namanya PPKM. Apa? Pembatasan apa itu? Para penyakit. Apa PPKM benar dulu ya? Batasan sosial itu loh. Jadi nggak boleh yang di dalam nggak boleh keluar, yang keluar nggak boleh masuk. Lockdown ya. Wah, masih ingat ya? Di lockdown. Yang di situ ada wabah nggak boleh keluar, yang di luar nggak kena wabah jangan masuk. Maka Umar pun kembali ke Madinah bersama para sahabat yang lain. Terakhir ya, contoh-contoh kedermawanan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Banyak para sahabat yang menceritakan bagaimana sahabat Abdurrahman bin Auf ini dengan hartanya yang banyak dan kedermawanan beliau. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf ini pernah
menjual tanah, dan tanah itu laku 40.000 dinar. Kemudian membagi-bagikan uang tersebut kepada para fakir miskin Bani Zuhrah. Ini dari mbahnya ya. Orang-orang yang membutuhkan, dan kepada ummahatul mukminin, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Miswar berkata, aku mengantarkan sebagian dari dinar-dinar itu kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha dengan sebagian dinar-dinar itu. Aisyah kemudian berkata, siapa yang telah mengirim ini? Maka Miswar menjawab, Abdurrahman bin Auf. Lalu Aisyah berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, tidak ada yang menaruh simpati kepada kalian kecuali dia, termasuk orang-orang yang sabar. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi minum kepada Abdurrahman bin Auf dengan minuman surga. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW memberikan sesuatu kepada sekelompok sahabat radhiyallahu anhum yang di sana terhadap Abdurrahman bin Auf. Jadi waktu itu Abdurrahman bin Auf dengan para sahabat, namun para sahabat yang lain ini dikasih sama Nabi SAW. Mungkin diberi ghanimah ya, harta rampasan perang. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak dikasih. Akhirnya Abdurrahman bin Auf ini keluar dengan menangis, bertemu dengan Umar. Menangisnya bukan karena getun, bukan karena jengkel kepada Nabi SAW, tapi beliau menangis karena curiga terhadap dirinya. Barangkali saya melakukan kejelekan di mata Rasulullah SAW sehingga saya tidak diberi bagian. Maka kemudian Umar bin Khattab masuk menemui Rasulullah SAW dan menceritakan tentang keluhan sahabat Abdurrahman bin Auf tadi, dan Rasulullah menjawab, aku tidak marah kepadanya, tetapi cukup bagiku untuk mempercayai imannya. Artinya apa? Bahwa sebagian sahabat itu oleh Nabi masih dalam taraf diambil hatinya sehingga dikasih. Nah, Abdurrahman bin Auf enggak, karena beliau sangat yakin dengan keimanan dari sahabat Abdurrahman bin Auf ini. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf ini menginfakkan hartanya di jalan Allah. Namun dia selalu khawatir terhadap dirinya. Beliau mengatakan, kami dulu bersama Rasulullah SAW diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kesempitan, namun kami pun bisa bersabar. Kemudian kami sekarang ini diuji dengan harta yang banyak, dengan kelapangan rezeki setelah Rasulullah SAW, dan kami pun tidak bisa sabar. Artinya para sahabat itu dahulu merasakan walaupun mereka miskin, mereka bisa bersabar bersama dengan Rasulullah SAW. Ketika Islam berkembang, kemudian mereka ekonominya membaik, banyak di antara mereka yang dikhawatirkan tidak bisa bersabar, lalai dari kehidupan akhirat, mengejar apa? Dunia. Suatu hari Abdurrahman bin Auf ini diberi makanan, padahal dia sedang puasa saat itu. Lalu dia mengatakan, Mus'ab bin Umair telah terbunuh, padahal dia lebih baik dariku. Akan tetapi ketika dia meninggal tidak ada kafan yang menutupinya selain burdah. Burdah itu semacam selendang yang buat nutup begini, untuk menutup apa namanya, pundaknya. Apabila kain itu ditutupkan di kepalanya, kakinya kelihatan. Apabila ditarik ke bawah, nutup kakinya, kepalanya kelihatan. Demikian pula Hamzah, kata Abdurrahman bin Auf. Dia juga terbunuh padahal dia lebih baik dariku. Ketika meninggal tidak ada kafan yang menutupinya selain burdah. Aku khawatir balasan kebaikan-kebaikanku diberikan di dunia ini. Lalu kemudian dia pun menangis dan meninggalkan makanan tersebut. Sahabat Abdurrahman bin
Makanya ketika kita makan pasti kita summalatus alunna yauma idin, jangan lupa baca bismillah, kemudian selesai bertahmid kepada Allah. Kita makan makanan kita dengan membaca bismillah, diakhiri dengan bertahmid kepada Allah, dengan bersyukur kepada Allah walaupun dengan secara lisan. Dan Allah itu sangat senang kepada hamba kalau diberi rizki dia baca bismillah dan diakhiri dengan membaca alhamdulillah. Itu cara membuat Allah senang seperti itu ketika makan atau minum. Suatu hari Abdurrahman bin Auf ini pulang ke rumah dan mandi. Setelah itu dia keluar, ia datang kepada kami dengan membawa wadah makanan berisi roti dan daging. Dan kemudian dia menangis. Jadi ada teman-temannya didatangi dengan dibawakan roti dan daging. Kemudian menangis. Kami bertanya, wahai Abu Muhammad, tadi kunyahnya ya, apa yang menyebabkan kamu menangis? Maka dia menjawab, dahulu Rasulullah SAW meninggal dunia dalam keadaan beliau dan keluarganya belum kenyang dengan roti syair, roti dari tepung gandum yang bagus kualitasnya. Aku tidak melihat kebaikan kita diakhirkan. Artinya apa? Khawatir bahwa kebaikan kita itu disegerakan di dunia sementara di akhirat tidak mendapatkan. Kemudian yang terakhir cerita beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi ke Syam. Tadi ketika diceritakan di awal, Umar bin Khattab ini akan datang ke Syam, ternyata di sana sudah ada wabah tadi itu. Maka kemudian dicegah oleh Abdurrahman bin Auf. Dan beliau pun ya, telah sampai kabar bahwa beliau saat itu memerdekakan 3.000 budak. 3.000 budak dimerdekakan. Ya. Dan beliau pun mengikuti perang Badar dengan 400 dinar dan jumlah mereka ketika itu ada sekitar 100 orang. Jadi begitu dermawannya sahabat Abdurrahman bin Auf itu. Harta terbaik adalah harta yang dipegang oleh orang yang baik, sehingga harta itu dijalankan di jalan kebaikan. Harta yang paling jelek adalah harta yang dipegang oleh orang yang jelek, sehingga harta itu kemudian dihabiskan dalam masalah yang jelek pula, yang haram. Maka radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridhai sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau tadi meninggal pada tahun berapa? 32 Hijriah, 656 Masehi, dalam usia 75 tahun. Mudah-mudahan kita bisa meneladani beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan orang-orang kita cintai. Kita cinta kepada seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun amalan kita tidak sebanding dengan mereka, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan mereka kelak di surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.